Di video ini gue mau nge-review HP yang baru aja launching dari Infinix yang punya harga cuma 1 jutaan. Gue juga udah pakai HP ini selama 2 mingguan dan udah ngelakuin beberapa pengetesan yang hasilnya cukup menarik perhatian gue. Dan di akhir video gue mau kasih tahu kalian apakah Infinix Hot 40i layak buat dibeli. So, tonton video ini sampai habis bareng gue Dendi dan langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Kalau kalian ingat, gue pernah bikin video review Infinix Hot 30i yang dulu selling pointnya itu di RAM dan storage-nya yang termasuk lega di kelasannya. Tapi ya, emang cuma itu kelebihan Hot 30i. Nah, di seri penerusnya yaitu Hot 40i, banyak upgrade yang gue rasain tapi harganya cuma naik sekitar 100 ribuan. Nah, upgrade yang benar-benar gue rasain ada di kameranya cuy. Jadi kamera utama Infinix Hot 40i sekarang pakai resolusi 50 megapiksel yang di seri sebelumnya cuma 13 megapiksel. Buat kamera satu lagi yang di belakang anggap aja pajangan ya, karena kamera auxiliary 0,08 megapiksel ini emang nggak jelas fungsinya buat apa. Terus kamera depannya naik jadi 32 megapiksel yang tadinya cuma 8 megapiksel. Buat hasil fotonya menurut gua ada sedikit peningkatan di segi detail, tapi tuningan khas warnanya Infinix itu masih berasa banget. Kalau kita lihat dari segi tuningan warna di 50 megapiksel dan di auto 12,5 megapiksel agak beda ya warnanya. Kalau di 50 megapiksel warnanya cenderung lebih natural, lebih dekat ke warna aslinya. Detailnya juga minim sharpening, sementara pas di auto 12,5 megapiksel, exposure-nya lebih di boost. Jadinya foto kelihatan lebih terang, tapi menurut gua di sini lebih over processing dan over sharpening. Jadinya ya kalau dilihat sekilas hasil fotonya di 12 megapiksel lebih detail, padahal kalau dilihat lebih jauh, karena over processing tadi jadinya banyak noise di hasil fotonya. Buat hasil foto di kamera selfie-nya juga banyak peningkatan dari segi detail. Buat warnanya masih agak sedikit kemerahan, tapi sekarang udah cukup oke. Dan dynamic range-nya juga cukup luas. Oke, ini adalah contoh video dari Infinix Hot 40i, Hot 40i, Yaelah. Ini di resolusi maksimalnya di 1080p 30 fps. Dia bisa di resolusi lebih rendah di 720 p 30 fps, tapi zaman sekarang jarang yang pakai lah ya 720. Oke, di sini kalau misalnya lihat dynamic range-nya sebenarnya cukup oke ya. Dia di sini tapi lumayan overexposed, tapi awannya masih sedikit kelihatan. Kalau misalnya kita agak atasin sedikit, nah di sini awannya kelihatan, tapi rumah di sini tuh udah underexposed semua ya. Jadinya di sini agak gelap. Oke, kayak gitu. Tapi kalau kita balikin lagi, nah langitnya overexposed lagi. Oke, terus kalau misalnya kita lihat warnanya, ini warnanya cukup vibrant, lebih vibrant daripada lebih vivid lah ya. Bukan lebih vivid, lebih oversaturated. Lebih oversaturated di video daripada aslinya. Dia di video lebih hijau banget. Terus kalau buat nah dynamic range-nya di sini lebih bagus nih. Tadi di sana memang agak lebih, tadi di sana lebih agak terang ya. Nah, tuh terang banget mataharinya, ada matahari di sana. Tapi kalau di sini cukup oke dynamic range-nya. Shadow-nya juga masih terjaga dengan baik. Detailnya juga cukup bagus. Terus kalau misalnya kita jalan, nah di sini juga dia nggak ada fitur ultra steady ya, EAS-nya nggak ada, apalagi OAS dia nggak ada. Tapi di sini hasil videonya sih menurut gue cukup stabil ya buat handphone yang nggak ada OAS dan EAS-nya. Ini cukup oke. Oke, pindah kita ke kamera depannya. Oke, ini adalah contoh video dari Infinix Hot 40i, Hot 40i di resolusi 1080p 30 fps di maksimal kamera depannya juga. Terus kalau misalnya kita lihat dynamic range-nya juga cukup bagus ya di belakang ya. Tapi kalau misalnya langsung dihadapin ke sinar matahari, nah ini overexposed banget. Padahal ini nggak langsung sinar matahari ya, mataharinya agak ke sana tuh. Tapi ini
ya ini overexpose banget. Tapi kalau misalnya mendepani sinar matahari di sana, ini dynamic range-nya lumayan sebenarnya. Buat detail ini juga lebih bagus harusnya ya daripada Hot 30i yang cuma 8 megapiksel, ini 32 megapiksel. Detailnya juga lebih bagus, tapi skin tone menurut gue masih agak kemerahan ya. Kasihan Infinix, nggak tahu nih, nggak bisa dihilangin nama Infinix mungkin. Ini masih agak kemerahan menurut gue skin tone-nya. Tapi overall banyak peningkatan di kameranya, terutama di kamera utama dan kamera selfie. Kamera satu lagi nggak usah dianggap. Kayak gitu, inilah sambil dibawa jalan. Terus ini juga direkam tadi di kamera belakang dan kamera depan pakai mic internalnya Infinix Hot 40i. Gimana menurut kalian? Videonya oke nggak? Terus suaranya juga oke nggak? Oke? Langsung komen di bawah aja ya. Dan kita langsung balik ke studio. Nah, buat desainnya menurut gua berasa plus minus ya. Satu sisi berasa upgrade kalau dibanding sama Infinix Hot 30i-nya. Dari segi build quality, finishing back cover matte-nya yang sekarang kelihatan lebih clean dan lebih rigid. Dan desain layarnya juga sekarang pakai punch hole, kelihatan jadi kayak HP kekinian. Yang di Hot 30i masih pakai layar desain water drop dan bezelnya juga masih cukup tebal. Tapi di satu sisi minusnya Infinix and Friend ini kayaknya kekurangan ide buat dipakai di desain HP-nya. Terutama di bagian back cover dan bump kameranya. Coba aja lihat Infinix Smart 8, Hot 40 Pro, terus dari Tecno ada Spark 20 NFC, dari itel ada P55 NFC, itel A70, you name it lah. Desainnya mirip-mirip semua. Kesannya tuh kayak pakai satu desain terus ganti-ganti dalemannya dan ganti nama brand dan nama modelnya. Ya emang kalau dipakai sama banyak tipe dan beberapa brand ini cost produksinya juga lebih efisien. Efeknya jadi bisa ngasih harga lebih murah dibanding kompetitornya. Cuma di sini gue menyuarakan sebagai customernya, gue ngerasa udah bosen banget dengan desain HP kayak gini. Tapi ya kalau masalah desain ya balik lagi ke selera masing-masing ya. Menurut gue membosankan banget. Tapi menurut orang lain juga belum tentu. Terus buat layarnya dia masih pakai panel IPS 6,56 inci yang resolusinya juga masih HD+ 720x1612 pixel. Refresh rate-nya 90Hz dan touch sampling-nya 180Hz. Peak brightness-nya di 480 nits. Experience-nya kalau dipakai nonton sebenarnya layarnya masih cukup aja ya di kelasannya, nggak lebih. Bahkan gue bisa bilang agak kurang di sisi warna. Karena warnanya agak pucat, kurang vibrant. Terus karena resolusinya juga masih HD+, detail yang ditampilin layarnya juga masih kurang tajam. Poin plusnya bisa gue bilang layarnya nggak terlalu kelihatan pixelated banget, jadi masih cukup lah. Terus layarnya juga cuma ngedukung 5 sentuhan. Kalau buat main game, experience-nya bisa gue bilang cukup aja ya buat respon layarnya. Masih lumayan lah kalau dipakai buat ngegame tipis-tipis. Buat fitur lain kayak NFC udah ready cuy. Terus fingerprint scanner juga udah ada tapi masih jadi satu sama tombol power. Yang kecepatan baca sidik jarinya lumayan cepet. Terus SIM tray slot juga udah full, jadi bisa 2 SIM card, 1 micro SD. Nah, dari sisi performance, jadi salah satu yang agak boring juga menurut gua. Karena dia nggak ada upgrade dari seri Hot 30i-nya. Di Hot 40i juga masih pakai Uni SoC T606, yang performanya bisa gua bilang B aja buat di harga segini. Ditemenin RAM 8GB yang bisa di-expand via virtual RAM 8GB juga. Dan internal storage-nya 256GB dan udah pakai UFS ya cuy. Dia juga masih pakai XOS V13 berbasis Android 13. 2024 masih aja nih Android 13. Buat hasil Antutunya dapat 274 ribuan. Geekbench 6 single core-nya di 392 dan multicore-nya dapat 1402. Dan CPU throttling-nya nggak ditemukan throttling nih cuy. Aman, adem. Kalau buat main Mobile Legends dia dapat settingan max-nya itu di Ultra Super. Experience mainnya walau nggak manteng terus di 90 fps, tapi main masih cukup enak lah. Drop fps-nya juga mentok di 40 fps aja. Walau buat ke 90 fps juga agak jarang, tapi menurut gua nice juga nih di HP sejutaan kebuka settingan Ultra Super. Dan main selama 22 menit dapat rata-rata fps-nya di 67 fps. Kalau main PUBG Mobile dia dapat settingan Smooth Ultra atau HD High. Experience mainnya di sini bisa gue bilang cukup bagus dan keseringan FPS-nya mentok di 40 FPS ya. Buat gyroscope-nya walau responnya juga masih dibilang cukup bagus, tapi dia by software ya cuy. Jadinya nggak akan presisi gyro hardware. Di sini gue cuma ngetes 2 game aja ya cuy, karena satu game lagi si Genshin Impact buat main di Infinix Hot 40i masih belum kuat. Jadinya ya gue skip aja deh.
Terus overall main game di sini juga cukup enak, layarnya cukup presisi buat main game. Nggak ada delay-delay yang berarti. Kalau buat baterainya dia udah 5000 mAh yang kalau gua tes nonton YouTube 30 menit baterainya berkurang 4%. Dan buat scrolling TikTok 30 menit berkurang 5%. Infinix juga ngasih charger 18 watt buat ngecas baterainya nih. Yang buat ngecas dari 1 ke 100% lama di atas 1,5 jam. So buat gue di harga segini sebenarnya Infinix Hot 40i ngasih upgrade yang cukup menarik ya, terutama di kameranya yang cukup berasa upgrade-nya. Cuma kalau pengen kenceng-kencengan ada saudaranya dia nih yang lebih kenceng. Tapi serius deh, experience gue pakai Hot 40i cukup asik. Mungkin HP ini cocoknya buat kalian yang masih pelajar yang demen main game tipis-tipis. Atau gue rasa juga cocok nih buat abang ojol karena layarnya juga masih IPS yang cukup awet. Dia juga dipakainya juga cukup snappy, nggak lemot. Paling yang perlu diperhatikan layarnya aja yang resolusinya masih HD+, udah itu doang. Sisanya cukup oke. Dan kalau kalian minat sama Infinix Hot 40i bisa cek link pembeliannya di kolom deskripsi ya. Dan segitu aja review The Tech Indo buat Infinix Hot 40i atau Hot 40i. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like video ini dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Dan jangan lupa juga buat subscribe channel ini kalau belum. Follow juga IG dan TikTok kita. Gue Dendi pamit. Ciao.